Oke, pada pembahasan kali ini kita akan memahami konsep transformasi Laplace. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu dengan yang menemukan transformasi Laplace, yaitu Pierre-Simon Laplace, seorang ahli matematika dan astronom dari Perancis. Baiklah, kita masuk ke transformasi Laplace. Apa itu transformasi Laplace? Ya, dia adalah suatu konsep yang secara khusus digunakan dalam penyelesaian masalah nilai awal. Masalah nilai awal merupakan suatu persamaan diferensial yang disertai dengan syarat awal, sehingga penyelesaiannya berupa penyelesaian khusus persamaan diferensial. Jadi pada intinya transformasi Laplace ini bisa digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial. Ya, salah satu alternatif lain selain menggunakan operator D ataupun pemisahan dengan bentuk umum atau variasi parameter, ya ini merupakan salah satu solusi lain dalam penyelesaian persamaan diferensial dengan pendekatan mengubah persamaan diferensialnya menjadi persamaan aljabar. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerumitan dalam penyelesaian persamaan diferensial itu sendiri. Baiklah, sebelum kita masuk bagaimana penyelesaian PD menggunakan transformasi Laplace, terlebih dahulu kita akan memahami konsep dari transformasi Laplace itu sendiri. Jadi di sini diberikan bahwa transformasi Laplace itu secara umum mentransformasikan atau mengubah bentuk domain waktu atau Ft menjadi domain kompleks atau kita simbolkan dengan Fs, seperti itu. Secara umum seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, ya, jadi transformasi Laplace dari Ft ke Fs itu didefinisikan oleh Fs sama dengan L simbol dari Laplace, ya. Lft artinya mentransformasi Laplace Ft, yaitu dengan menggunakan konsep integral seperti ini. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st ft dt. Jadi kalau Lft maka e pangkat min st ft, dan hasil dari ini adalah Fs. Oke, baiklah. Contohnya seperti ini. Tentukan transformasi Laplace dari fungsi berikut. Yang pertama, jika diketahui Ft-nya sama dengan A adalah suatu konstanta dengan T-nya lebih besar dari 0. Kemudian contoh yang kedua, jika diketahui Ht-nya sama dengan E pangkat min mt untuk T-nya lebih besar dari 0. Yang ketiga, jika diketahui Gt sama dengan T untuk T-nya juga lebih besar dari 0, maka bagaimana hasil transformasi Laplace dari ketiga fungsi berikut. Oke, untuk penyelesaiannya yang pertama, karena tadi Ft, maka kita simpulkan di sini hasil transformasinya adalah Fs, yang berarti A. Karena tadi Ft-nya sama dengan A, maka saat kita substitusikan ke pengintegralannya, kita peroleh pengintegralan biasa di sini, ya. Integral dari ini adalah min A per S kali E pangkat min ST dengan batasnya dari 0 sampai tak hingga, dan ini kita selesaikan sehingga hasilnya adalah A per S dengan S-nya lebih besar dari 0. Kemudian tadi HT, maka hasil transformasi Laplace-nya kita misalkan dengan Hs, ya, sama dengan, ya, tinggal kita substitusi di sini dan kita selesaikan. Ya, penyelesaiannya biasa, ya, tidak rumit karena fungsi T-nya juga sederhana. Jadi hasilnya adalah 1 per S plus M dengan S lebih besar dari negatif M. Ini dari mana? Ini dari S plus M lebih besar dari 0, sehingga kita peroleh ini. Oke, untuk yang ketiga tadi Gt, maka hasil transformasi Laplace-nya adalah Lgt. Karena Gt-nya sama dengan T, maka Lt di sini, ya. Hasilnya adalah Gs. Nah, ini kita lihat bahwa bentuk ini bisa kita selesaikan dengan konsep integral parsial. Kita peroleh bentuknya seperti ini. Jadi hasilnya adalah 1 per S kuadrat dengan S-nya lebih besar dari 0. Nah, cukup sederhana sekali dalam penyelesaian menggunakan konsep transformasi Laplace.
Nah, sekarang berikut diberikan sifat-sifat transformasi Laplace. Sifat-sifat ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyelesaian transformasi Laplace, ya. Jadi jika diketahui LFT sama dengan Fs, ya, Ft-nya tentunya yang diketahui, maka bisa kita gunakan beberapa sifat ini. Nah, di sini saya berikan sifatnya 6. Ya, yang pertama ada sifat kelinearan, yaitu jika diketahui Ft-nya sama dengan C1F1T ditambah C2F2T, maka hasilnya bisa kita hitung satu-satu atau kita hitung sendiri-sendiri hasil transformasi Laplace-nya dari ini dan ini. Oke. Kemudian perskalaan, jika diketahui Ft-nya itu sama dengan FAT. Jadi Ft ini kita ganti dengan FAT, maka penyelesaiannya sama dengan 1/A kali F S per A. Ya, yang tadinya S maka kita ganti S per A. Begitu. Kemudian kalau ada translasi berarti E pangkat AT kali FT, maka transformasi Laplace-nya dari E pangkat AT FT itu Fs min A, A-nya dari sini. Ya, Fs-nya berangkat dari sini. FT. Oke, baiklah. Kemudian untuk yang selanjutnya sifat terkait turunan. Ya, jadi dia berupa turunan, maka transformasi dari turunan adalah mengikuti bentuk ini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau perkalian dengan T pangkat N dengan N-nya lebih besar dari 0, maka transformasi Laplace dari ini itu adalah berupa turunan seperti ini. Ya. Min 1 pangkat N ds pangkat N, ini artinya turunan tergantung N-nya. Kalau N-nya pangkat 1 berarti turunan pertama, kalau N-nya pangkat 2 turunan kedua, dan seterusnya. Kemudian integral, ya, jadi kalau ditanyakan transformasi Laplace dari integral ini, ya, maka hasilnya adalah 1/S Fs, seperti itu. Fs-nya berangkat dari sini. Oke, baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Ya, berikut diberikan rumus transformasi Laplace untuk fungsi sederhana untuk membantu penyelesaian transformasi Laplace. Ini nanti silakan bisa dibuktikan dengan menggunakan konsep transformasi Laplace tadi yang integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST FT dt, ya. Ya, ini berangkatnya dari situ memang untuk mendapatkan Fs ini. Jadi untuk lebih mudahnya bisa langsung menggunakan tabel ini. Jadi untuk Ft-nya sama dengan 1, maka transformasi Laplace-nya adalah 1/S. Kalau misalkan berupa konstanta A, maka ya A per S. Jadi misalkan di sini ada 3, A-nya sama dengan 3, maka 3/S, A-nya sama dengan 100, berarti ya 100/S, dan seterusnya. Kemudian di sini kalau untuk T pangkat N, maka hasilnya seperti ini, dan seterusnya, ya. Tinggal dilihat saja. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat terkait definisi transformasi Laplace. Untuk lebih jelasnya masuk ke contoh soal di sifat-sifat transformasi Laplace bisa dilihat di video berikutnya, ya. Terima kasih.